How are you? Oke, PR kemarin sudah Miss kasih sama kamu. Silakan kumpul, silakan kirim ke Telegram Miss. Yang tidak mengirimkan tugas, nilainya kosong untuk tugas. Oke, masuk materi kita, hambatan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Oke, ada yang tahu? Kalau sudah tahu, Miss tunggu jawaban kamu. Oke, thank you. Oke, kita akan masuk materi hambatan dalam melamar pekerjaan. Sebelum Miss menjelaskan apa saja hambatan dalam melamar pekerjaan, siapa di antara kalian tahu nak apa saja hambatannya? Oke, Miss tunggu jawabannya. Oke, yang pertama, kesalahan dalam pembuatan CV. Ketika kamu sudah tamat sekolah dari SMA Olikit Bersinar Medan atau ketika kamu sudah tamat dari perkuliahan S1, kamu akan membuat CV kamu. Buat CV semenarik mungkin agar pihak perusahaan yakin untuk mempekerjakan kamu. Contohnya, kamu ingin melamar di perusahaan Bank BRI atau kamu melamar di perusahaan Citra Mandiri. Kamu buat CV kamu supaya orang lain tertarik untuk mempekerjakan kamu untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan yang ada. Oke, paham nak? You understand? Oke, kita akan masuk yang kedua, tidak dibahas surat pengantar. Jadi ketika kamu melamar pekerjaan, kamu harus membuat surat pengantarnya nak, supaya orang lain tahu kualitas kamu, kemampuan kamu, skill kamu. Jadi buat surat pengantar bahwa kamu layak untuk dipekerjakan, supaya orang lain tahu bahwa kamu itu ingin melamar kerja atau serius untuk melamar pekerjaan. Paham? You understand? Oke, kita akan membahas yang bagian C. Terapkan banyak posisi ke satu perusahaan. Jadi ketika kamu tamat dari SMA atau tamat S1, kamu akan melamar ke beberapa perusahaan. Karena perusahaan itu akan melihat skill kamu, kemampuan kamu, IPK kamu atau nilai kamu. Jadi boleh kamu mengirim ke beberapa perusahaan supaya kamu tahu bahwa perusahaan mana yang akan mempekerjakan kamu untuk menginterview kamu. Buatlah nak posisi kamu. Kalau kamu ingin melamar menjadi kepala gudang, buat kepala gudang. Kalau kamu ingin melamar pekerjaan bagian teller, bagian teller. Kalau bagian guru, bagian guru, bagian kepala sekolah, bagian dosen. Jadi kamu harus tahu ya nak. Paham? Oke, yang selanjutnya bagian D, tidak membaca deskripsi. Jadi ketika kamu melamar pekerjaan, kamu harus membuat deskripsi kamu nak, supaya orang lain tahu atau perusahaan tahu bahwa kamu itu memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, bahasa Indonesia yang baik, atau menguasai tes TOEFL atau menguasai komunikasi yang baik. Tentukan deskripsi kamu. Buat deskripsi kamu yang membuat pihak perusahaan itu yakin dengan kualitas kamu, yakin dengan kemampuan kamu. Kemudian buat pekerjaan yang menarik sesuai dengan kemampuan diri kamu dan pengalaman kamu sesuai dengan posisi yang dipilih. Jadi nak, kamu harus tahu nak, apa saja kemampuan kamu. Kalau kamu pintar bagian komputer, kamu buat bagian komputer. Saya menguasai komputer dari Microsoft Word, Microsoft Excel, dan yang lainnya. Atau kamu memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris. Tes TOEFL kamu 450 atau 550, atau kamu bisa menguasai pemasaran. Jadi kamu bisa dipekerjakan sesuai dengan kemampuan kamu, atau kamu memiliki kecakapan berbicara. Jadi kamu untuk menghadapi klien, untuk mendapatkan keuntungan. Paham? Oke, yang bagian E, bersikap kurang profesional di media sosial. Ketika kamu melamar pekerjaan, kamu harus tahu nak, apa saja nak yang kamu buat di media sosial kamu. Misalnya di WA kamu, di Facebook kamu, di Instagram kamu. Jadi nak, kamu harus mengetahui kalau kamu sudah melamar ke beberapa perusahaan, kamu harus tahu nak, apa saja status yang kamu buat di Facebook. Karena kamu akan dinilai oleh pihak perusahaan atau teman-teman kamu. Misalnya, hari ini saya interview, jangan kamu buat status kamu di media sosial. Karena biasanya direktur atau pemilik perusahaan akan mencari tahu tentang diri kamu di YouTube kamu, di Google, di Facebook, dan yang lainnya. Jadi nak, kamu jangan membuat status yang menjatuhkan perusahaan atau menjatuhkan teman kamu atau menjatuhkan keluarga kamu. Jangan menyatakan negatif tentang diri kamu. Misalnya, kamu marah pada teman kamu,
saya tidak suka sama dia, kamu buat menjadi status. Jadi banyaklah komen-komen negatif. Di situ pihak perusahaan yakin bahwa kamu itu suka menceritakan orang lain. Jadi kamu harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial kamu, karena kamu akan dinilai menjadi panutan bagi banyak orang. Kemudian kamu harus profesional di media sosial. Kalau kamu sudah dipekerjakan di suatu perusahaan, kamu harus profesional di bidangnya. Jangan sedikit-sedikit katakan A, katakan B. Kamu ikuti sesuai dengan peraturan, dengan ketentuan perusahaan. Paham? Paham nak? You understand? Oke. Tidak mengisi formulir aplikasi dengan lengkap. Kamu sudah tahu nak, kalau kamu melamar pekerjaan kamu harus membuat secara lengkap. Jangan kamu membuat sesuatu hal yang tidak pasti atau tidak fakta dengan kemampuan kamu. Ikuti instruksinya nak, peraturannya, buat secara lengkap. Agar pihak perusahaan itu yakin dengan kualitas kamu, dengan kemampuan kamu. Paham? Oke, selanjutnya tidak mengisi formulir tadi sudah nak. Tidak siap wawancara dengan matang. Kalau kamu sudah interview ke suatu perusahaan atau ke bagian sekolah, kamu harus mempersiapkan diri kamu secara matang. Yang pertama, kamu kuasai skill kamu kuasai surat lamaran pekerjaan kamu kuasai dokumen kamu. Baru kamu harus kuasai mengenai perusahaan yang ada. Kamu harus tahu perusahaan itu. Misalnya kamu membahas atau membuat lamaran kamu sebagai marketing, pemasaran. Kamu harus tahu bagaimana sistem jual-menjual di perusahaan supaya mendapatkan keuntungan. Jadi kamu harus menguasai sesuai dengan posisi yang kamu lamar. Kamu berikan penghargaan yang baik agar pihak perusahaan itu mempekerjakan kamu dan bisa memanggil kamu untuk kelanjutannya, untuk memberikan gaji kepada kamu. Oke, paham? You understand? Oke, selanjutnya tantangan melamar pekerjaan. Yang pertama, akses yang terbuka memberikan keuntungan dan kerugian untuk kamu. Ketika kamu sudah dipekerjakan, kamu harus memiliki akses. Misalnya akses kamu melalui Instagram, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui bagian yang lainnya. Jadi kamu harus membuat akses supaya orang lain tahu pekerjaan kamu, supaya perusahaan itu yakin bahwa kamu dipekerjakan untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang. Paham? Gunakan akses yang baik. Oke, selanjutnya kita akan masuk jurusan dan jenis pekerjaan. Ketika kamu melamar pekerjaan, kamu harus tahu nak jurusan apa yang kamu lamar. Misalnya, kamu melamar bagian pendidikan, ya kamu ke bagian sekolah, atau kamu ingin melamar ke bagian bank. Kamu harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan kamu. Jangan kamu memaksakan diri bahwa kamu tidak menguasai matematika, kamu melamar ke bagian matematika. Oke, paham? Oke, selanjutnya internet. Mengakses pekerjaan dengan mudah. Jadi ketika kamu sudah bekerja nak, kamu harus memiliki paket atau menggunakan WiFi supaya kamu mudah mencari informasi atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kamu. Paham? You understand? Oke, selanjutnya multi talenta. Kamu memiliki banyak skill yang kamu miliki. Kamu buat nak skill kamu, kemampuan kamu, misalnya menguasai bahasa Inggris, menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, menguasai marketing, menguasai bagian-bagian teknik lainnya supaya perusahaan yakin dengan kemampuan kamu. Oke, paham? You understand? Jika ada yang kurang paham, tanyakan kepada Miss. Oke, Miss tunggu. Thank you. Oke, demikian pembelajaran kita untuk materi hambatan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. PR-nya buat video, bisa ngambil dari internet atau dari YouTube, apa saja hambatan orang yang melamar pekerjaan. Oke? Miss tunggu minggu depan ya nak. Oke, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.